Di sini ada Ibu Elis. Ibu Elis ini pertanyaannya belum selesai sepertinya. Atau Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan Boleh, aja langsung aja Bu di-unmute. Elis. Oh iya, ya Bu, saya mau nanya, untuk yang PKWT, untuk batas usia pensiun dininya itu usia berapa? Itu yang pertama yang saya tanya. Yang kedua, jika untuk masa kerjanya lebih dari 7 tahun, itu kan ada cuti besar ya yang harus ini sama perusahaan. Nah itu hitungannya normatifnya berapa ya, Bu? Itu apa dua pertanyaan yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, thank you Bu Eli. Masa usia pensiun gitu ya. Ini kan yang lagi hangat-hangat dibicarakan ya, usia pensiun. Bapak Ibu, pengaturan usia pensiun tidak ada undang-undang yang mengatur tentang usia pensiun. Ya, tidak ada undang-undang yang mengatur tentang usia pensiun. Satu-satunya kebijakan yang mengatur tentang usia pensiun itu adalah kebijakan dari BPJS. Ya, itu pun BPJS itu menyampaikan bahwa setiap 3 tahun dia akan mereview atau menambahkan usia pensiun 1 tahun. Terakhir itu 2018-2021. Berarti sampai 2021 kemarin itu dia usia pensiun 57. Berarti tahun ini harusnya sudah berubah lagi menjadi 58. Jadi usia pensiun dini, Bu. Tidak ada undang-undang yang mengatur pensiun dini. Undang-undang Cipta Kerja itu hanya mengatur tentang pensiun. Dan tidak diatur usia pensiunnya. Nah, tentang pensiun dini itu tidak diatur di dalam undang-undang. Diatur dalam peraturan perusahaan masing-masing. Jadi nggak diatur dalam undang-undang, Bu Eli. Jadi nggak ada ketentuan berapa sih minimal usia pensiun dini. Undang-undang Cipta Kerja tidak mengatur tentang pensiun dini. Yang ada adalah pensiun. Pensiun itu berarti dia sudah memasuki usia pensiun. Nah, usia pensiunnya sendiri di dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak disebutkan angkanya berapa. Kita biasanya mengacu undang-undang atau kebijakan yang mengatur usia pensiun, satu-satunya kebijakan yang mengatur itu adalah kebijakan BPJS. Undang-undang tentang sistem jaminan sosial. Ya. Jadi berapa usia pensiunnya yaitu tergantung peraturan perusahaan yang menyebutkan berapa usia pensiun. Tergantung peraturan perusahaan atau PKB-nya. Nah, karena sekarang memang undang BPJS masih mengacu ke 56, berarti 56 usia pensiunnya. Nah, kalau pensiun dini, berapa minimalnya? Usia pensiun saja, Bu Eli, nggak diatur di undang-undang. Apalagi pensiun dininya, gitu ya. Undang-undang Cipta Kerja tidak mengatur berapa angka usia pensiunnya. Jadi, usia pensiunnya tidak diatur, ya, tapi menyebutkan bahwa kalau dia sudah memasuki usia pensiun, yang diatur dalam Undang-Undang Ciker adalah kompensasi pemutusan hubungan kerjanya karena pensiun atau karena memasuki usia pensiun. Clear ya Bu Eli ya? Jadi berapa minimal batas usia pensiun ini? Tidak ada pengaturannya. Jadi harusnya berapa Bu? Ya tergantung kebijakan perusahaan masing-masing yang dituangkan di dalam peraturan perusahaan atau PKB-nya. Bahkan pernah ada nanya gini Bu Eli ke saya, Bu, kompensasi menghitung pensiun dini gimana? Nggak ada undang-undang Cipta Kerja atau nggak ada undang-undang yang mengatur bagaimana kompensasi pemutusan hubungan kerja karena pensiun dini. Nggak ada yang ngatur. Undang-undangnya nggak ngatur ya maksud saya ya. Jadi gimana ngitungnya Bu? Ya tergantung perusahaan masing-masing. Usianya berapapun ya tergantung perusahaan masing-masing. Tapi prakteknya, kalau Bu Dini tanya prakteknya, best practice-nya seperti apa sih? Prakteknya biasanya, ini beberapa perusahaan ya, karena nggak semua perusahaan memberlakukan pensiun dini. Oke. Praktek yang pernah saya jumpain dan sharing dari beberapa teman-teman HR, prakteknya itu biasanya pensiun dini itu kalau pensiun 54 atau 56, pensiun dini itu kan berarti dipercepat. Dipercepat itu berarti mereka mengambil angka di bawah 10 tahun. Jadi 10 tahun sebelum masuk usia pensiun. Jadi kalau dia misalnya pensiun 56, berarti 46 itu dimasuk ke dalam kategori usia pensiun dini. Itu kalau prakteknya ya Bu Eli ya. Jadi kalau Bu tanya berapa minimal, nggak ada pengaturannya. Tergantung perusahaan masing-masing. Tapi biasanya best practice-nya usia pensiun dini itu diturunkan 10 tahun dari usia pensiunnya. Jadi 45 sampai dengan 46. Nah, besarannya bagaimana ngitungnya pun tidak ada ketentuan undang-undang yang mengatur. Besarannya juga tergantung apakah dia mau mengikuti sama kayak kompensasi si pensiun, yang which is kalau sama dengan kompensasi kayak pensiun, orang nggak akan ada yang ngambil paketnya dong gitu ya. Misalnya gitu ya, apakah mungkin lebih besar, lebih baik dari itu ya nggak tahu juga, atau mungkin lebih kecil dari itu ya nggak tahu juga, tergantung perusahaan masing-masing. Tapi biasanya
konsep pensiun dini itu kan biasanya diberikan atau dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. Ya, prinsipnya mungkin produktivitas ini bisa produktivitas untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau juga melakukan efisiensi. Kan itu biasanya ya, tergantung bagaimana perusahaan itu memilih atau melihat penting atau tidaknya melakukan pensiun dini tadi. Itu bahkan ada perusahaan yang mungkin udah pensiun pun dipekerjakan lagi, Bu Ali. Nah, itu bukan pensiun dini lagi namanya ya. Jadi udah pensiun terus karena masih dibutuhkan dia mungkin dikontrak kembali menjadi karyawan gitu. Jadi nggak ada perhitungannya ya Bu Dini ya, di minimalnya berapa itu nggak ada diatur undang-undang, tergantung deh. Tapi kalau best practice-nya saya sharing ke Bu Eli sekitar 10 tahun di bawah usia pensiun dengan kompensasi yang juga bisa mengikuti formulanya pensiun atau lebih baik daripada formulanya pensiun. Kembali tergantung kepada perusahaan masing-masing.